Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laisa Zara Irawan dengan NIM 2203459 dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan tentang The Gapart atau The Game Part. Sebelum saya lanjut tentang penjelasan The Gapart, saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bermain. Bermain, menurut Patrok pada tahun 2016, adalah kegiatan yang dilakukan secara spontan dan dapat memberikan kesenangan serta kepuasan setelah melakukan kegiatan tersebut. Apa sih The Gapart? The Gapart atau The Game Part adalah permainan yang di dalamnya berisikan beberapa tahap permainan, dan jenis permainan ini pun termasuk ke dalam permainan tradisional. Jadi di dalam permainan ini ada beberapa inovasi atau modifikasi dari permainan tradisional, yaitu ada permainan soldah, dan saya inovasi menjadi permainan lompat jejak kaki. Kemudian ada permainan lempar batu, saya modifikasi menjadi permainan lempar lingkaran. Dan yang terakhir ada permainan bancakan. Di dalam permainan tradisional ini kan bancakan adalah menumpuk batu, tapi saya inovasikan menjadi permainan tumpuk tabung warna sesuai yang ada pada contoh. Kemudian di dalam permainan tersebut juga dapat mempengaruhi aspek-aspek perkembangan anak. Ada 3 aspek yang dapat terpengaruh oleh permainan tersebut, yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif ini ada di dalam tahap ketika anak sedang menyusun tabung warna. Jadi si anak ini berpikir di dalam contoh ini warna apa ya? Oh, berarti aku harus menyelesaikan tabung ini dengan warna itu. Nah, itu termasuk ke dalam perkembangan kognitif anak, melatih anak untuk berpikir. Ya. Kemudian yang ketiga ada perkembangan motorik kasar. Nah, dalam tahap ini ketika anak sedang lompat kaki. Nah, lompat jejak kaki ini termasuk ke dalam motorik kasar, karena di dalam lompatan ini mereka memerlukan adanya pergerakan seluruh tubuh. Dan lompat jejak kaki ini pun bisa menstimulus perkembangan motorik kasar anak ini. Kemudian yang ketiga adalah perkembangan sosial emosional anak. Dalam tahap ini, ketika anak sedang menunggu giliran untuk bermain, anak ini melatih emosional mereka, jadi sabar ketika mereka menunggu gilirannya. Dan sosialnya, ketika mereka sedang menunggu giliran, mereka bisa berinteraksi dulu dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada teori-teori yang berkaitan dengan permainan The Gapart ini, yaitu yang pertama ada teori Levi-Gotsky. Levi-Gotsky ini adalah adanya interaksi aktif dengan lingkungan, dan si anak ini adanya interaksi aktif dengan lingkungan dia gitu, kayak misalkan dengan teman-temannya, jadi ada interaksi mereka dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kemudian yang kedua ada menurut Vogel, adanya pengalaman nyata dan aktif secara fisik. Nah, permainan tersebut kan tadi dapat perkembangan motorik kasar. Nah, jadi mereka otomatis dalam permainan tersebut adanya aktif secara fisik ketika dia melompat jejak kaki ini. Kemudian yang ketiga ada menurut Herbert Spencer, yaitu mereka memiliki energi lebih yang disimpan kemudian disalurkan. Nah, di dalam permainan ini lebih besarnya melakukan atau menstimulus perkembangan motorik kasar. Jadi anak mengeluarkan energi lebih gitu. Jadi yang tersimpan kemudian dikeluarkan melalui permainan tersebut. Kemudian yang terakhir ada menurut Erikson. Nah, Erikson ini adalah adanya bersosialisasi dan mengembangkan sosialisasi gitu kan. Nah, di dalam permainan ini juga menuntut anak untuk bersosialisasi juga sambil menunggu gilirannya. Lalu bagaimana sih cara memainkan The Gapart ini? Nah, cara memainkannya yaitu yang tahap pertama, si anak dimulai dari start dulu, kemudian anak melakukan lompat jejak kaki ini mengikuti jejak kaki yang ada, seperti kayak satu di dalam lingkaran, satu lagi di luar lingkaran, atau dua-duanya dimasukkan ke dalam lingkaran. Jadi si anak ini mengikuti jejak kaki yang ada di dalam lingkaran ini. Kemudian tahap kedua dilanjutkan oleh menyusun tabung warna. Jadi nanti ada contoh tabung warna apa dulu yang akan disusun di bawahnya, dan kemudian di atasnya tabung warna apa saja yang disusun. Kemudian setelah menyelesaikan tabung warna ini melakukan ke tahap ketiga, yaitu melewati jembatan atau melewati benda ini, jangan sampai melewati batas benda ini. Jadi si anak mengikuti benda ini tapi tidak boleh keluar dari benda tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tahap memasukkan lingkaran ke dalam tiang. Jadi si anak ini setelah menyelesaikan tahap ketiga berhenti mengambil lingkaran, kemudian dimasukkan ke dalam tiangnya. Dan di situ si anak otomatis dituntut untuk berpikir bagaimana caranya agar lingkaran ini masuk ke dalam tiang tersebut.